Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Puspasari, guru IPS di SMP Negeri 6. Pada hari ini kami akan berbincang dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Saipudin. Kami akan berbincang tentang supervisi, yang nantinya rekan saya ini akan memperkenalkan diri. Silakan Pak Saipudin memperkenalkan diri. Nama saya Saipudin, guru SMP Negeri 6, Mapel IPS di kelas 8. Dan pada ini kami masih menggunakan kurikulum K13. Halo Pak Say, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana Bu Mary? Alhamdulillah Pak ya, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berbincang-bincang seperti sekarang ini tentunya Pak saya. Ini Pak, mengenai perbincangan kita hari ini kita akan membahas tentang supervisi Pak ya, yang dimana biasanya supervisi ini kalau nggak salah kita selalu kita lakukan dalam 1 tahun itu apa dalam 1 semester Pak ya? Dalam 1 tahun itu dua kali semester Bu. Oh, 2 Jadi kali. dilakukan supervisi itu. Iya, rencananya Pak, saya akan mensupervisi Bapak ya Pak. Nanti tentunya di sini buka dari tujuan supervisi ini sendiri kita untuk menggali potensi diri kita ya, bukan di sini tujuannya kita akan mencari kekurangan atau kelemahan dari rekan sejawat, melainkan kita sama-sama saling mendukung untuk menggali motivasi yang selama ini mungkin tidak kita sadari seperti itu. Jadi tadi Pak, itulah kesepakatan kita tentang tujuan supervisi ya Pak. Sekarang untuk supervisi besok rencananya Bapak akan mengambil di kelas berapa ya Pak? Oh, di kelas 8. Kelas 8. Di kelas 8 itu kita jam 1-2. Oh iya. Pelaksana itu. Untuk rencana materinya Pak? Materi kita sudah siapkan, yaitu sebagai judulnya itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Oh iya. Terus langkah-langkah Pak ya, Bapak besok di kelas 8 akan membahas tentang materi pelaku ekonomi. Terus kira-kira langkah-langkah apa besok yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran ini Pak? Sesuai dengan acuan dari RPP yang telah kami buat, bahwa sebagai langkah untuk pelaksanaan pembelajaran besok, kami telah menyusun sebagai berikut, yaitu langkah pertama yaitu pendahuluan atau istilahnya persiapan. Dalam persiapan ini kita mulai dengan doa bersama. Dan kemudian di situ ada apersepsi dan motivasi. Dan kemudian kita melanjutkan ke persiapan dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu yaitu kita mengikuti dan kemudian di situ kita langsung untuk melaksanakan materi pembelajaran. Dan kemudian yang kedua evaluasi, dan evaluasi ini nanti kita dapat memberikan kesimpulan dan kemudian pemberian tugas untuk anak-anak. Oke, baik sekali. Oh, bagus sekali ya Pak rencana Bapak. Jadi kita mengacu kepada RPP ya Pak ya, rencana pembelajaran, di mana di situ kata Bapak tadi kita mulai dari persiapan, kemudian doa, cek absen segala seperti itu ya Pak. Kemudian persepsi dan sebagainya. Intinya kita sangat bagus sekali Pak, bahwa kita mengajar itu harus mengacu kepada RPP ya Pak. Oke. Nah, dari langkah-langkah tersebut Pak ya, dari langkah-langkah pembelajaran materi yang akan Bapak bahas nantinya atau besok dengan anak itu, kira
apa masalah yang akan muncul dari materi tersebut kira-kira kan? Ya, kalau masalah di dalam pembelajaran itu pasti ada, Bu. Ya, kita tidak semuanya untuk dapat melaksanakan itu. Tetapi setelah kita laksanakan, ada saja permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita, yaitu mengenai untuk menanamkan pelaksanaan dari wirausaha yang muncul pada saat ini. Bagaimana kan nanti anak-anak ini untuk mandiri untuk dapat melaksanakan kewirausahaan. Nah, itu. Jadi dari materi tersebut Bapak sudah terpikir kira-kira bagaimana anak tersebut menerapkan Pak ya, dalam pelaksanaan wirausaha tersebut. Oke. Dari masalah tersebut Pak ya, dari masalah tersebut kira-kira rencana apa Bapak untuk mengatasi masalah dari materi yang akan Bapak ajarkan tersebut? Masalah yang ada dalam hari ini untuk memecahkan masalah kewirausahaan ini, kami untuk mencari solusi yang terbaik, karena kewirausahaan ini, Bu, kalau kita berikan kepada anak mungkin dia belum paham. Tetapi kami dalam pelaksanaan pembelajaran ini, kami nanti bagi kelompok, Bu. Untuk diberikan kelompok, kita bagi tugas untuk belajar ini tentang kewirausahaan ini, dan masing-masing kelompok itu nanti kita bagi untuk memecahkan bagaimana solusi yang terbaik untuk menerapkan kewirausahaan. Oh iya, sangat bagus sekali itu Pak ya, sangat bagus dan sangat menarik sekali. Ini nanti jadi kita akan membagi kelompok Pak ya, kelompok, karena benar sekali bahwa kebutuhan masing-masing anak, kebutuhan belajar masing-masing anak itu berbeda Pak ya. Kita ada, bukan kita mengelompokkan, tapi kan tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Dengan adanya kelompok ini maka jadi anak yang bisa mengajarkan anak yang belum bisa seperti itu. Ya bagus sekali Pak. Kemudian tanggung jawab Pak ya, tanggung jawab. Nah kira-kira apa tanggung jawab Bapak dari dari rencana aksi Bapak tadi? Ya, kalau tanggung jawab itu sebenarnya kalau di dalam pribadi saya selaku sebagai guru di sini, dan aku saya akan menjadi lebih baik lagi dibandingkan yang lain, dan ini akan menggali potensi-potensi berikutnya supaya saya untuk dapat mempertanggungjawab atau bertanggung jawab dalam hal ini, dan akan lebih baik lagi menjadi seorang guru. Iya, setuju sekali Pak. Saya pun begitu Pak, bahwa walaupun kita seorang guru bukan berarti kita ini guru serba bisa Pak ya. Betul. Dengan demikian walaupun kita guru, kita harus selalu untuk berinovasi dan tidak bosan untuk belajar Pak ya, dan tidak ada kata cukup seperti itu. Benar kata pepatah Pak, bahwa kita itu belajarnya seumur hidup Pak ya. Kita itu akan terus belajar semasa kita hidup sampai akhir hayat kita tentunya. Bagus sekali Pak. Saya rasa Pak demikian untuk perbincangan kita hari ini dalam dalam sebelum kita melakukan supervisi nantinya. Semoga besok supervisi kita akan berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mengerti atas materi yang akan Bapak ajarkan besok. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Puspasari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Pagar Alam. Pada video kali ini saya akan
ngobrol bersama rekan sejawat saya yang telah saya observasi. Di sini kami dihadiri dengan pengajar praktis saya yaitu Ibu Mariana SPD. Dan langsung saja kami langsung ke obrolan pasca observasi kami. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Bu. Gimana Pak pasca supervisi kita hari ini? Alhamdulillah sangat baik dan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah melakukan supervisi di kelas ya Pak. Semua proses pembelajaran sudah saya lihat. Biasanya setelah kita melakukan supervisi pasti ada obrolan setelahnya ya Pak. Kita akan membicarakan tentang refleksi atau hal apa saja yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Kemudian tadi Bapak sudah mengajar menggunakan atau berdasarkan RPP atau modul ajar. Karena kira-kira apa ada hal yang Bapak ajarkan sudah dilakukan atau masih ada yang belum pas menurut Bapak? Oh iya, kalau dalam pelaksanaan kompetisi tadi kita telah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dianukan di dalam RPP. Kita sudah laksanakan semuanya dan pada akhirnya ada hal yang perlu kami sampaikan di sini. Kami terbentur dengan keadaan waktu yang sudah yang kadang masih terkendala dengan waktu yang sudah ada situ. Jadi gitu. Jadi dalam proses tadi masih ada kendala oleh waktu. Ya. Oke. Nah dari kendala tersebut untuk kedepannya kira-kira bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, saya akan memberikan motivasi terhadap kepada anak-anak yang telah diajarkan di situ mana solusi-solusi yang terbaik untuk kedepannya mungkin akan lebih baik untuk kedepannya. Ya, itu. Nah dari rencana Bapak tadi untuk tanggung jawab kedepannya kira-kira bagaimana ya Pak? Ya, dengan adanya supervisi yang telah dilaksanakan ini, mungkin sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan ini saya akan lebih baik lagi Bu, menjadi guru di sini untuk dapat melaksanakan kewajiban saya. Jadi akan istilahnya akan lebih baik untuk melaksanakannya. Ya, dan tidak pernah puas ya Iya. Pak. Walaupun kita seorang guru kita harus Betul. tetap belajar ya Iya, Pak. iya. Oke. Nah kalau perasaan Bapak sendiri setelah direfleksi ini bagaimana ya Pak? Sangat menantang istilahnya Bu, untuk memotivasi saya untuk mencari strategi-strategi baru di dalam pelaksanaan itu, sehingga nanti kita akan menemukan ya apa yang belum kita sampai ke sini. Nah kita akan, bagi saya itu akan tertantang untuk mencari istilahnya itu teknik-teknik atau strategi baru untuk dapat melaksanakan kegiatan itu Supaya lebih baik lagi. Oke. Menurut Bapak apa perbedaan sistem pembelajaran Bapak sekarang dengan yang telah lalu Pak? Saya kira kalau di dalam kurikulum itu, karena sekarang kurikulum baru dan itu yang sekarang itu lebih baik Bu. Lebih baik ya. Ini akan memotivasi kita untuk pelaksanaan itu karena di dalam pembelajaran sekarang ini itu saya kira itu lebih baik. Lebih baik lagi. Nah, Nah, sekarang Pak dari proses Pak ya, dari proses pembelajaran tadi kira-kira apa yang Bapak temukan? Di dalam sekarang yang ditemukan itu akan nanti Bu pembelajarannya akan dikaitkan dan kita akan kolaborasi dengan yang ada sekarang dengan yang dilaksanakan sebelumnya. Jadi kegiatan-kegiatan kolaborasi ini baik itu yang sudah ada dan sekarang. Demikianlah Pak Sai proses coaching kita hari ini mengenai pasca observasi. Berhubung di sini saya didampingi oleh PT saya Ibu Mariana, maka
Tolong kesediaan waktunya Bu, memberikan sedikit pendapat atau sedikit masukan tentang proses coaching saya bersama rekan sejawat saya. Terima kasih Pak Saifuddin dan Bu Mary. Sebelumnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berdasarkan pengamatan yang sudah kami lihat tadi, apa yang Ibu lakukan setelah pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi itu adalah untuk menganalisis apa hasil dari kegiatan pada waktu observasi di kelas. Dan saya lihat dari apa yang Ibu lakukan, semua sudah mengarah bagaimana melakukan coaching pada teman sejawat. Dan semoga pada waktu yang akan datang Ibu Mary bisa lebih bagus lagi, dan terutama dalam mengambil poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing si coach untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan tadi sudah sangat bagus coachnya atau Pak Saifuddin sudah memberikan masukan-masukan, dan itu berdasarkan pertanyaan yang Ibu kirim untuk bisa mengeluarkan pendapatnya dan bisa untuk dilaksanakan insya Allah pada waktu yang akan datang. Dan semoga nanti pada waktu kegiatan berikutnya Ibu bisa mengajak teman-teman untuk bisa melakukan coaching, nanti bisa tidak hanya kepada guru, juga bisa kepada siswa nantinya Bapak itu ya. Dan juga Pak saya juga bisa membuat keputusan dengan apa yang ada dalam diri Bapak. Dan semoga apa yang nanti yang sudah diperbincangkan tadi itu bisa berlanjut dan akan berhasil dan akan mendapatkan dampak yang positif, terutama untuk di sekolah yang Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bertugas, dan untuk Kota Pagarawan secara umumnya. Dan semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawakan hasil yang bagus dan positif dan akan menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Mary. Terima kasih juga Pak, saya sudah agak memakan waktunya Pak ya. Dan semoga di waktu akan datang kita akan bisa bertemu dan bisa berkolaborasi lagi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Mariana atas waktunya dan atas ilmu-ilmu dan masukannya. Kami rasa proses coaching kami hari ini kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sa. Oh, karena ada yang lupa kan Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku